Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni, NIM 211210600. Video kali ini saya akan membuat analisis kebutuhan sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam bisnis, yaitu sistem informasi pelayanan jasa laundry di Desa Pupalia. Yang pertama itu ada analisis masalah. Definisi masalah yang pertama, pelanggan kesulitan dalam mencari dan memilih layanan laundry sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi yang jelas tentang layanan yang tersedia, harga dan kualitas layanan. Yang kedua, pelanggan sering menghadapi kendala waktu dan mobilitas yang membatasi mereka untuk pergi ke tempat laundry fisik secara langsung. Yang ketiga, pelanggan sedih menghadapi ketidakpastian dalam mengikuti perkembangan status cucian mereka, terutama dalam hal perubahan jadwal dan penundaan. Yang keempat, ketidaknyamanan sistem pembayaran tradisional seperti uang tunai dapat menjadi tidak nyaman bagi pelanggan. Penyebabnya, Laundryku di Desa Pupalia dapat melakukan pelayanan jasa kepada pelanggan menggunakan cara konvensional dan terkesan masih manual. Di setiap kegiatannya masih dicatat dalam di buku besar. Akibatnya, terdapat pada penumpukan arsip yang dapat membuat keamanan data kurang terjamin. Karakteristik sistem pelayanan jasa laundryku di Desa Pupalia. Yang pertama ada komponen, yaitu kasir, pelanggan, checker, washer atau tumbler, freezer, marker, dan owner. Yang kedua, batas, dapat ditinjau dari nota pembayaran pelanggan. Yang ketiga, lingkungan, ada owner atau laundry manager yang bertugas memimpin pelaksanaan kegiatan proses pencucian di laundry. Yang keempat, penghubung, yaitu kasir dengan pelanggan, yaitu melayani dan memberi nota laundry. Yang kedua, checker dengan washer dan tumbler yang memeriksa, mencuci, dan mengeringkan pakaian. Yang ketiga, freezer dengan marker, yaitu melicingkan, membungkus pakaian sudah dan memberi tanda nama tanggal kecucian pelanggan. Yang keempat, kasir dengan owner, yaitu menerima dan menyerahkan uang pelanggan ke owner, lalu owner menerima laporan hasil data keuangan laundry. Yang kelima, yaitu ada karakteristik masukan, yaitu nota pembayaran laundry dan pelanggan. Karakteristik sistem yang keenam yaitu pengolahan atau proses. Proses pertama ada kasir bertugas melayani cucian dari pelanggan dan memberi nota laundry ke pelanggan. Yang kedua, pelanggan menerima nota laundry lalu kasir memberikan cucian pelanggan ke checker untuk memeriksa secara keseluruhan cucian pelanggan sebelum diproses. Proses checker memberi cucian ke washer dan tumbler yang sudah diperiksa. Proses keempat, washer dan tumbler menerima pakaian yang sudah diperiksa dan melakukan proses pencucian atau pemerasan dan pengeringan setelah dicuci, lalu menyerahkan ke freezer untuk melicingkan pakaian. Yang lima, freezer membawa pakaian yang sudah disetrika ke finisher untuk membungkusnya, lalu finisher membawa ke marker untuk memberikan tanda berisi nama agar tidak tertukar. Kemudian keenam, marker memberikan pakaian yang sudah dicuci ke pelanggan, lalu pelanggan membayar kasir. Proses kasir menerima uang pelanggan lalu menyerahkan laporan keuangan manajer atau owner. Yang terakhir, owner menerima laporan hasil data keuangan laundry. Karakteristik sistem yang ketujuh ada keluaran atau output, yaitu laporan data pembayaran pelanggan laundry. Deskripsi solusi. Setelah menganalisis pelayanan jasa laundry di Desa Pupalia, dilihat dari pembayaran laundry, menunggu pelanggan, dan membuka jasa antar jemput, kesulitan pelanggan mencari tempat laundry karena masih menggunakan sistem manual. Maka dari sini saya mengusulkan agar menggunakan sistem informasi manajemen berbasis komputer, yaitu menggunakan perangkat mobile atau HP dengan aplikasi Laundryku yang di dalamnya terdapat menu-menu sebelumnya mungkin tidak digunakan di setiap laundry yang nantinya akan mempermudah kita dalam sistem pembayaran dapat dilakukan secara transfer lewat credit card. Yang kedua, proses yang sedang berjalan, yaitu pelanggan dapat mengetahui pada saat ini pakaian yang sudah sampai proses apa, apakah masih dalam pencucian atau masih dalam proses pemilahan. Jadi kita tidak perlu khawatir sudah sampai di proses apa pakaian kita saat ini, karena kita dapat mengetahuinya dengan melihat di aplikasi Laundryku. Yang ketiga, sedang dalam perjalanan. Nah, dari sini kita dapat mengetahui pada aplikasi Laundryku sudah sampai di mana pakaian kita dapat saat pengantaran. Jadi kita bisa menyelesaikan sekitar pukul berapa pakaian kita akan sampai di alamat kita nanti. Input, terdapat pendaftaran dan login. Kemudian model, terdapat menu utama, metode pembayaran, transaksi terakhir dalam aplikasi Laundryku.
Kemudian outputnya terdapat pesanan aktif. Kemudian kontrol, kita bisa mengontrol dari perjalanan sampai pesanan selesai. Itulah tadi analisis kebutuhan sistem informasi manajemen. Saya Wahyuni, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.